Halo guys, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Bakul Ngebul. Guys, di progres kali ini kita mau pasangin ya, karena ini udah datang nih yang kemarin ditunggu-tunggu nih ya guys. Ini sebetulnya itu kemarin itu pertama itu pemasangan ini membran, berhubung kerpatnya belum datang. Nah sekarang udah datang ya guys. Nah jadi buat teman-teman ya, yang mencari ring bintang, awas ya jangan sampai salah ya, karena ini sama ring setut kopling itu yang ada di rumah kopling, ring setut matahari yang di rumah kopling itu beda ya lubangnya. Ini lubangnya lubang 12 mili nih teman-teman, atau lubang baut 17 ya. Ini cukup lebar. Kalau di buat ring matahari atau ring bintang di setut kopling itu lubangnya lubang berapa, 10 mili ya, atau lubang 14, baut 14. Nah teman-teman, sekarang kita mau pasang ininya, ring bintangnya. Oke teman-teman, kita lanjut ke progres berikutnya. Oke, sedikit berbagi pengalaman buat teman-teman sahabat Bakul Ngebul. Mudah-mudahan sedikit ilmu saya bermanfaat buat teman-teman semuanya. Jadi sekali lagi, buat baut membran atau palep lidah membran ini kan ada 4 ya teman-teman. Ini usahakan ya pada motor teman-teman itu udah menggunakan bautnya ganti pakai baut L ya teman-teman. Apabila pada saat nanti pembongkaran atau teman-teman butuh buat upgrade ke palep yang lain atau pergantian palep, jadi teman-teman itu nggak usah harus turunin mesin ya teman-teman, karena kalau baut biasa itu bawaannya itu baut obeng kembang ya, baut kembang itu otomatis harus bukanya pakai kunci obeng ketok. Jadi atau juga ada juga yang udah pakai baut 10 ya, yang kunci 10 otomatis dibukanya itu harus dari atas, jadi nggak bisa ke jangkau ya teman-teman. Kalau dengan baut yang bawaannya itu teman-teman harus buka ini teman-teman, harus buka baut dudukan mesin. Ini ada 2, 3 semuanya dikendorin. Yang dicopot itu baut atas ya, yang 2 ini. Terus juga oli samping selang harus dicopot, karburator gasnya harus dicopot. Pokoknya semua benda yang bakalan ketarik sama mesin itu harus dicopot, seperti selang ini ya, selang isep juga harus dicopot. Terus rantai juga gear harus dicopot ya teman-teman. Terus juga soket spool juga harus dicopot. Nah itu jadi buat buka baut bawaan itu semuanya harus dicopot. Terus dikendorin baut 2 yang atas, copot, terus bisa diturunin ya, nggak usah dicopot semuanya, paling juga diturunin yang 2, posisinya harus ke bawah mesinnya, terus langsung bisa dicopot. Nah jadi itu ya berabenya kalau baut bawaannya. Jadi saya rekomendasikan sekali lagi buat teman-teman lebih baik ganti baut membrannya pakai baut L, jadi hemat waktu ya, pengerjaannya juga lebih simpel. Oke teman-teman, semoga bermanfaat ya.
Nah, ini boringnya ganti ya teman-teman, pakai oversize masih standar, kita dapat secondan. Ini masih orisinil, masih padat sehernya, masih 0, oversize 0. Kita pakai mur nanas ya mas bro, biar aman. Ini dratnya lumayan panjang, jadi buat murnya cukup lumayan panjang dratnya, jadi lumayan cukup aman ya. Oke guys, sekarang kita mau pasangin pengapiannya ya guys. Kebetulan kita mau pasang buat Yamaha Alpha ini pakai CDI RX King original. Nah teman-teman, jadi jalur apa aja yang bakalan dirubah, buat teman-teman yang pengen tahu lebih jelas buat nyambungin kabel CDI ya, buat dipasangin ke Yamaha Alpha. Sekarang kita mau sambungin ya teman-teman. Nah, pada kabel spool bawaan Yamaha itu terdapat 7 kabel ya teman-teman. Ini kabel massa, kabel lampu kuning, putih kabel pengisian, hitam strip merah itu kabel spool, terus juga warna putih garis semu biru-biruan ya, ini kabel massa nih teman-teman. Oh maaf, ini kabel pulser ya teman-teman. Buat yang putih strip abu nih, ini kabel pulser ya, dan yang putih strip hitam itu ini kabel massa nih teman-teman. Terus satu kabel ini yang merah strip putih ini nganggur ya, nggak dipakai, nanti bakalan nggak dipakai. Jadi kebetulan kita sistem lampunya pakai arus DC, jadi buat kabel yang kuning ini nggak kepake ya. Jadi ini udah dirubah kemarin, pakai lampunya pakai LED, jadi supply dari lampu itu langsung dari aki teman-teman. Jadi buat setrum lampu dari spool nggak kepake nih yang kuning. Nah teman-teman, kita mau rapiin dulu ya soketnya supaya nantinya tinggal copot, supaya tidak dipotong-potong, supaya kelihatannya rapi. Buat ini, buat kabel soket yang oranye hitam itu harus out dari CDI ya. Ini nggak usah dipotong nih teman-teman. Ini terus juga kabel kontak juga nggak perlu dipotong, ini masih sama ya. Yang ini hitam garis putih itu dari buat ke kontak, buat engine off. Nah yang ini yang hijau, putih garis hijau itu leres hijau, ini pulser ya teman-teman. Kita nanti bakalan sambungin ke yang putih garis abu ya, atau hijau ya teman-teman. Yang ini
Ini pulser dari spool. Nanti kita sambungin ke sini. Terus yang putih garis hitam ini dipasang ke bodi ya teman-teman. Ini dipasang ke bodi. Teman-teman terserah mau dipasang di mana. Lebih bagusnya lagi ini pakai ini ya, pakai apa namanya, sekun buat masang kabel bodi itu yang seperti ini teman-teman. Nah, lebih bagusnya lagi pasangin ini ya, pakai sekun bodi nanti supaya kelihatannya lebih rapi. Oke, sekarang kita mau pasangin. Jadi kebetulan ini pakai yang seperti saya bilang tadi, lampunya udah pakai DC, jadi saya gunting aja ininya, kabel kuningnya karena nggak kepake ya, kita ratakan aja. Oke, buat kabel yang tidak terpakai ini, yang putih garis merah ini, lebih baik kita potong saja ya teman-teman, biar kelihatannya rapi. Lalu kita bungkus pakai solasi. Bob. Nah, ini saya bikin kabel buat ke bodi ya, pakai sekun supaya nanti lebih kuat, lebih rapi. Ini buat kabel putih garis hitam yang dari spool kita tempel ke bodi atau masa ya teman-teman. Nah, seperti ini biar lebih kuat. Oke, mantap. Kita satuin sama masa yang di kiprok ya teman-teman. Oke guys, saya ulang kembali ya susunan kabelnya. Jadi putih garis hitam yang dari spool kita sambungkan langsung ke bodi ya, atau ke masa. Terus hitam, kuning, merah itu masih sama ya soketnya, nggak ada yang dirubah, itu masih sama jalurnya. Terus buat yang hitam garis merah itu spool sama juga, kita sambungkan ke warna yang sama yang dari CDI. Terus yang putih garis hijau kita sambungkan juga yang dari spool ke yang putih garis hijau yang dari CDI ya teman-teman. Jadi seperti itu teman-teman. Terus yang dari CDI oranye sama hitam masih sama soketnya juga seperti bawaannya. Dan buat kunci kontak stop engine itu yang hitam garis putih masih sama juga. Jadi susunannya seperti itu ya teman-teman. Mudah-mudahan buat susunan kabel spool
Yamaha Alpha yang dirubah pakai CDI racking, bisa dimengerti ya buat teman-teman. Sekarang kita mau coba cek pengapiannya. Ini kontak. Nah, ini kontak ya. Apakah pengapiannya bagus? Oke, ada ya teman-teman. Nah, oke. Mantap. Oke, mantap. Ini udah ada. Berarti buat pengapian udah oke. Supaya tidak banyak sambungan ya, karena ini soketnya soket bulat nih. Kita ganti aja soketnya pakai yang gepeng. Kita langsung ke coilnya aja, ini gunting aja. Inilah ya teman-teman manfaat skun itu, biar sambungannya rapi. Oke. Kita coba api dari coil. Kelihatan kan nih teman-teman? Ada ya. Oke, udah mantap. Kita isi oli, bensin, oli sampingnya. Ini oli samping masih yang kemarin ya, masih banyak. Masih utuh oli sampingnya. Masih penuh. Oke guys, semuanya pengapian udah kita pasang ya. Tadi udah kita cek pengapian dari CDI oke, dari coil udah oke. Pengapiannya udah gede. Tadi udah kita coba. Oli oke. Nah, tinggal ini nih guys. Oli udah kita isi, bensin juga, oli samping juga masih bawaannya masih penuh. Om, sekarang kita coba nyalain. Bismillahirrahmanirrahim. Udah nyala ya, bro. Alhamdulillah, Abildan, si Alpanya udah sembuh. Sekarang kita tinggal setting pompa oli sampingnya.
udah kita setting ya, sekarang udah normal. Tinggal kita sekarang mau modifikasi knalpotnya, mau kita kawinin nih guys. Oke, mantep guys. Nih ya, yang kita tadi udah dikanibalin ya buat tadi bawaan F1 ZR. Karena kita pertama udah coba pakai knalpot F1 ZR, terlalu gede ya gembungannya, ngepoh, dan akhirnya saya kanibalkan ininya, silencernya. Nih teman-teman, ini hasil dari kawin silang buat knalpot F1 ZR sama Alfa ya. Ini hasilnya tadi udah kita las, dan alhamdulillah pengapian untuk progres kita hari ini udah rampung semuanya. Nih pengapian udah kita pasang semuanya, udah oke. Oli samping udah kita setting ya, tinggal kita pasangin ininya, kabelnya. Terus buat persneleng juga udah oke, udah enak. Pengaturan ininya udah enak, pokoknya udah enak, beda jauh dari pertama ya. Yang terkendala itu kita sebenarnya di ininya, di tuas persneleng ya teman-teman, karena yang pertama itu apabila dimasukkan gigi buat balik laginya itu susah, harus dicukil ya dikit. Ternyata ada trouble di as persneleng ya teman-teman. As persnelengnya
mentok ke penghalang per pesnelang di sini ya teman-teman. Kita udah betulin semuanya, udah oke sekarang. Nah sekarang knalpotnya udah kepasang, udah nyala, cuman starter ya, ada kabel yang kelepas bagaimana. Nah ini teman-teman, ini hasil dari kanibal knalpot kita ya. Suaranya lumayan cukup enak ya, powernya oke. Tinggal kita di progres berikutnya tinggal setting ya teman-teman. Tinggal insya Allah besok tinggal kita setting sambil test drive ya, karena semuanya udah kepasang. Oke teman-teman, sekian dulu ya buat progres kita hari ini. Cukup sampai di sini dulu. Kita lanjut ke progres berikutnya, yaitu tinggal nanti kita setting karburator, pasangin cover body, terus kita test drive ya buat larinya. Oke teman-teman, saya ucapkan selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu dan saksikan terus di progres berikutnya, tentunya di channel Bagong Ngebul. Bye.